Halo Sobat Komi, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Champions, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan kisah seorang anak terlantar asal Korea di Amerika yang berhasil menjadi juara panco dunia setelah melalui berbagai drama kehidupan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Park Jin-ki terlibat keributan di sebuah klub malam di Los Angeles. Maka dari itu, petugas keamanan yang bernama Mark langsung mengamankan Jin-ki. Ternyata, Mark dan Jin-ki sudah saling kenal karena sama-sama dari Korea. Lalu, Jin-ki memohon kepada Mark untuk ikut taruhan adu panco yang ada di klub tersebut agar Jin-ki bisa pulang ke Korea. I got him. Sorry. I ain't gonna cover your ass no more, man. 딱 한 번만. Just one round. Nothing more, please. 잠깐. 여기서 선수 제명돼서 어차피 정식 때도. Karena kasihan. Akhirnya, Mark mau ikut adu panco dan Mark dapat memenangkan taruhan tersebut dengan mudah karena Mark dulunya adalah atlet panco tingkat dunia. Hey Joe, I'm here. I thought you lost all. Any bets on Mark? All that dough is mine. Ready? Namun, peserta lain tidak mau menyerahkan uangnya. Alhasil, Mark langsung menghajar orang tersebut. Sementara Jin-ki berhasil kabur sambil membawa uangnya dan berjanji akan menghubungi Mark jika telah sampai di Korea. Don't touch. I call you when I get Korea. 간다. Akibat tindakan Mark yang mengejar lawan-lawannya, Mark akhirnya dipecat oleh pemilik klub karena orang-orang yang Mark hajar mayoritas adalah pelanggan klub tersebut. Get the hell out of my club. Deport all you chinks out of this country. You touch me again, you're dead. Selanjutnya, setelah tidak bekerja di klub malam, kini Mark bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah supermarket. Tapi karena tidak biasa, hal itu mengakibatkan Mark jadi sering mengantuk. Kemudian, ketika Mark tengah berjaga, tiba-tiba Jin-ki meneleponnya dan memberitahu jika di Korea akan diadakan kompetisi panco. Jin-ki mencoba merayu Mark dengan mengatakan ini adalah kesempatan emas serta bisa membawa Mark kembali menjadi atlet panco. Setelah berpikir, akhirnya Mark berangkat ke Korea. Sesampainya di Korea, Mark langsung dijemput oleh Jin-ki. Kemudian Mark diajak jalan-jalan. Selanjutnya, saat mereka makan siang, Jin-ki memberitahu Mark jika ada seorang rentenir bernama Yu Chang-soo yang biasa menjadi sponsornya untuk mengikuti turnamen panco. Pada awalnya Mark tidak mau memiliki sponsor seperti itu, namun Jin-ki meyakinkan lagi jika ini hanyalah bisnis. Seusai mereka jalan-jalan, Mark lalu dibawa ke hotel. Agar Mark senang, Jin-ki juga memberi Mark ponsel lengkap dengan map menuju arah rumah ibunya. Perlu diketahui Mark telah berpisah dengan ibunya sejak dia masih kecil. Kemudian, pada keesokan harinya, Mark mencoba mendatangi alamat yang ada di ponsel tersebut. Tapi Mark merasa salah alamat karena di rumah itu ditinggali dua anak kecil bersama ibunya yang bernama Sojin. Padahal alamat itu sudah sesuai dengan map. Sojin berprofesi sebagai pedagang di salah satu mall dan dia juga memiliki hutang dengan Yu Chang-soo. Di lain pihak, rentenir yang bernama Yu Chang-soo sedang menagih hutang bersama anak buahnya di suatu pusat perbelanjaan. Sementara itu, Jin-ki menyamar sebagai seorang pengusaha agar dia bisa menemui dan bernegosiasi dengan Yu Chang-soo. Tapi karena tindakannya overacting, Jin-ki akhirnya digantung secara terbalik oleh Yu Chang-soo. Meskipun Jin-ki akhirnya bisa bernegosiasi dan mencapai kesepakatan dengan Yu Chang-soo dengan syarat Mark harus menuruti apa yang diinginkan Yu Chang-soo. 저 좀 내려주시면 안 될까요? 통할 것 같아. 돈이 안 돼? 잠깐. 무의미해. 토토요. 뭐? 근데 걔가 네 말을 들어? 그래서 스포츠 토토에도 들어가는 거고요. 네? 그 새끼 지금 어디 있다고? Selanjutnya, Mark diajak untuk bertemu dengan Yu Chang. Pada awal pertemuan, Yu Chang sempat berkelakar sehingga Mark hampir saja menghajar Yu Chang.
Kemudian Mark menunjukkan kemampuannya dalam adu panco yang membuat Yu Chang serta bos muda yang merupakan pemodal acara tersebut pun terkesima dengannya. 한 번도 져본 적 없는데. 잡으시고. 어떻게 돈 좀 될 것 같아? Dan mulai saat itu, Mark dan Jinky resmi mendapat sponsor. Maka mereka mendapat fasilitas hotel mewah lengkap dengan kursi pijat yang nyaman. 호텔도 잡아주고 얼마나 좋아. 저번 모텔보단 낫네. 진짜 한번 해봐. 저번 모텔에서도 막 흔들려가지고 어지러워가지고. 형. Selanjutnya, Mark yang masih penasaran dia kembali mendatangi alamat rumah ibunya dan dia kembali bertemu dengan dua anak kecil yang kemarin dia temui. Lalu Mark menanyakan alamat ibunya beserta nama ibunya kepada dua orang anak itu. Lalu salah satu dari anak itu mengatakan jika itu adalah nenek mereka yang telah meninggal. Hal tersebut membuat Mark semakin penasaran sehingga dia mengikuti Sojin sampai ke tokonya di salah satu pusat perbelanjaan. Lalu Sojin yang bingung kenapa Mark terus mengikuti dirinya, ketika di rumah, dia membuka kotak album milik ibunya dan dia mendapati foto Mark dan ibunya saat masih kecil. Hal tersebut dipergoki oleh Jinky yang langsung menanyakan siapa perempuan tersebut. Mark juga yang masih bingung tidak menjawab pertanyaan tersebut. 나? 얼마나 어려운데. 형. 씨, 깜짝이야. 뭐야? Lalu mereka berdua makan. Di sela acara itu, Jinky mengatakan jika pada pertandingan selanjutnya Yu Chang meminta Mark untuk kalah di babak kedua. Namun Mark tidak mau tunduk dengan perintah tersebut. Jinky lantas mengatakan jika itu adalah bagian dari kontrak yang harus Mark patuhi. Di sisi lain, Yu Chang juga tidak mau gagal dalam mensponsori orang. Dia lantas menghubungi atlet panco nomor 1 Korea bernama Kombo untuk menguji kemampuan Mark. Berdasarkan pengamatan Kombo, Mark adalah orang yang ahli karena menggunakan teknik yang benar. Selanjutnya pertandingan pesanan pun dimulai. Mark yang punya idealis tentu tidak mau diatur seenaknya. Selain itu, Sojin juga ikut menonton acara tersebut. Di sela-sela pertandingan, Yu Chang mencoba melecehkan Sojin yang membuat Mark marah dan memenangkan babak kedua. Padahal dia diperintahkan untuk kalah pada babak kedua. Tak hanya itu, Mark juga memilih pergi begitu saja dari arena. Hal itu tentu membuat Yu Chang marah. Jinky lalu mencoba membujuk Mark, namun Mark yang terlanjur marah dia tidak mau kembali. Diduga Sojinlah yang menjadi penyebab semua ini. Oleh karena itu, pada keesokan harinya Jinky menemui Sojin yang sedang berdagang di tokonya untuk mengetahui ada hubungan apa antara Mark dan Sojin. Sojin yang juga masih bingung siapa sebenarnya Mark tentu tak bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba Jinky langsung dihajar oleh anak buah Yu Chang karena tindakan Mark tempo hari telah membuatnya rugi. Untungnya Mark segera datang dan menghajar anak buahnya. 어이, 마크! Tak lama kemudian polisi datang ke lokasi dan langsung mengamankan Mark dan Jinky di kantor polisi. Jinky mencoba menjelaskan jika Mark adalah seorang atlet panco yang akan ikut turnamen di Korea. Untuk meyakinkan polisi, Jinky sampai mengajak polisi itu untuk adu panco bersama Mark dan hasilnya polisi itu kalah dengan Mark. 형, 팔씨름 한 판에. 어? 여기 뭐 붙여놔, 좀. 이제 내보내 주시는 거 맞죠? Namun demikian, polisi itu tetap tak bisa melepaskan mereka karena Mark tidak mempunyai kartu identitas. Tak lama kemudian Sojin datang ke kantor polisi dengan dua anaknya. Dia membawakan paspor milik Mark yang terjatuh di tokonya. Dia juga mengatakan jika Mark adalah saudara tirinya. Dan karena bantuan dari Sojin, mereka berhasil bebas. Tapi karena Mark sudah diputus kontrak oleh Yu Chang-soo, maka dia tidak memiliki tempat tinggal. Maka mereka menumpang di rumah Sojin yang juga rumah ibunya Mark. Pada pagi harinya anak perempuan Sojin kagum dengan tangan Mark yang begitu besar. Kemudian Mark mencoba membantu Sojin saat ada anak berandal yang ingin mengganggunya. Anak-anak berandal yang tadinya sok jago langsung kabur begitu melihat Mark. 꽁쳐도 막 흘리고 말이야. 진짜 이거 정말 뭐라는 거야. 누나,
뭐가? 아니 그냥 뭐든지요. 저희가 다 잘못한 것 같습니다. Namun demikian keberadaan Mark di rumah itu membuat Sojin cemas dan tidak nyaman. Maka Mark pun berencana pergi dari rumah itu. Tapi ketika di luar Mark bertemu dengan anak buah Yu Chang yang hendak menagih hutang pada Sojin. Mark lalu mengatakan jika di rumah hanya ada anak-anak, salah satu anak buah Yu Chang yang sudah tahu siapa Mark langsung pergi, tapi yang satunya di depan Mark sehingga dia langsung dihajar oleh Mark dan kabur. 이 아저씨가 아까부터 장난치나. 내가 여기 계속 있을 거니까 앞으로 오지 마. 삼촌, 같이 밥 먹어요. Karena khawatir dengan keluarga Sojin, dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah itu. Dia juga mengajak anak-anak Sojin makan, tapi karena seluruh uangnya dibawa Jinki, Mark lalu mengajak anak-anak Sojin makan prasmanan di acara ulang tahun orang tidak dikenal. Selanjutnya, apa yang dikhawatirkan oleh Mark pun benar. Anak buaya kembali ke rumah Sojin, namun mereka langsung kabur saat melihat Mark. Lalu Sojin yang baru pulang berdagang menanyakan mengapa Mark masih di rumah itu padahal dia sudah pamitan. Mark mengatakan jika anak buah Yu Chang terus mendatangi rumah itu sehingga Mark tidak tega meninggalkan mereka. 아, 또 어디 가요? 지 말만 하고. Di lain pihak, Yu Chang mencari kembali atlet Panco yang akan dia sponsori. Salah satu atlet bernama Punch yang baru saja keluar dari penjara karena penyalahgunaan obat-obatan. Selain itu Punch juga dikenal sebagai atlet Panco yang ganas. Dia tidak segan-segan mencederai lawannya. 지랑 게임에서 붙은 새끼 사작을 내는 게 버릇이네. 어때? Beberapa lama kemudian Jinki kembali menemui Mark. Dia mengajak Mark untuk mengikuti turnamen Panco di Busan. Pada awalnya Mark tidak mau mengikuti turnamen tersebut. Lalu Jinki menggunakan anak-anak Sojin untuk mengejar Mark ke Busan. Alhasil Mark pun mau ikut turnamen tersebut. Keesokan harinya Mark, Jinki, Sojin, serta anak-anaknya pergi ke Busan. Sesampainya di sana, Mark ikut turnamen dan langsung melawan Combo. Hal itu langsung menjadi perhatian wartawan yang meliput mengingat Combo adalah atlet Panco nomor 1. Dalam pertandingan itu Combo berhasil dikalahkan oleh Mark. Tapi hal itu membuat murid Combo tidak terima dan mencibir. 상대가 나타난 것 같습니다. 어우 그립 싸움. 좋아요 이런 거. 레디. Sebagai atlet profesional, Combo tentu merasa malu dengan sikap muridnya itu dan langsung meminta maaf pada Mark. Sejak saat itu, Combo dan Mark menjadi bersahabat. Pada malam harinya, saat Mark duduk di tepi laut, Sojin menghampirinya dan mereka pun mengobrol. Sojin mengatakan bahwa almarhum ibunya sangat menyayangi Mark, bahkan sampai menjelang beliau meninggal, masih memanggil nama Mark. Lalu, sepulang dari pertandingan itu, anak-anak Sojin diperlihatkan perjalanan Mark sewaktu masih menjadi atlet Panco. Beberapa hari kemudian, anak laki-laki Sojin meminta sepatu pada ibunya, namun Sojin malah mengalihkan perhatian dengan pura-pura menelpon. Oleh karena itu, Mark memberikan anak laki-laki Sojin sepatu baru dan menjemputnya saat pulang sekolah. Kemudian, ada seorang anak yang mengatakan tubuh Mark seperti gorila. Hal itu membuat anak Sojin marah dan mengatakan bahwa pamannya adalah seorang atlet dan juara Panco. Namun, anak itu dan ibunya tidak percaya, malah mencibir Mark. Mendengar hal seperti itu, anak-anak Sojin meminta Mark untuk berjanji agar dia menjadi juara Panco. Sementara itu, saat di rumah, Mark tidak segan untuk membantu Sojin membereskan rumah sampai dia kaget melihat rumahnya yang begitu rapi. Kemudian, Mark ditemani Jinki berobat ke akupuntur karena tangannya sakit. Tiba-tiba ayah Jinki menelepon bahwa dia tengah ditagih hutang. Pada malam harinya, dan Mark menemui ayahnya yang bekerja menjadi tukang parkir. Lantas, Mark menceritakan bahwa dulunya mereka adalah orang kaya namun bangkrut dan memiliki banyak hutang setelah mereka ditipu oleh orang. Oleh karena itu, Jinki sangat termotivasi untuk menghasilkan banyak uang, dan tertarik saat melihat judi Panco, sehingga dia meminta bantuan Mark. Mendengar hal itu, Mark merasa kecewa karena dia telah dimanfaatkan oleh sahabatnya sendiri. Setelah itu Mark pulang. Dan saat di bus mencoba menghibur anak kecil yang ada di depannya tapi malah membuat anak itu menangis.
Sementara itu, Jinki pergi menemui Yo Chang dengan maksud untuk menawarkan kembali Mark untuk disponsori karena Jinki sudah tidak memiliki penghasilan. Namun, Yo Chang sudah tidak mau karena dia sudah punya punch. Karena terus memaksa, Jinki pun dihajar di sana. 반지. 너무 말이 이게 마지막 기회라고요. 잠깐만. Sesampainya di rumah, mendapati anak So Jin segera pandai mengetik, anak itu mengatakan bahwa yang mengejarnya mengetik adalah neneknya. Oleh karena itu, Mark iseng mencari barangkali ada email yang dikirim oleh ibunya dan benar, ada email dari ibunya yang menceritakan bahwa So Jin bukanlah anak kandungnya, So Jin hanyalah orang yang dia tolong dan dianggap anak. Mengetahui hal itu, Mark kembali kecewa karena merasa telah dibohongi. Pada keesokan harinya, Mark, Jinki, So Jin, serta kedua anaknya pergi ke makam ibu Mark. Saat di pemakaman, Mark mengatakan bahwa dia sudah tahu sebenarnya dan mengatakan bahwa dia kecewa telah dibohongi. So Jin pun mengatakan sebenarnya dia sudah berniat menceritakan, tapi hanya saja menunggu waktu yang tepat. Mark yang kecewa lantas meninggalkan mereka. Jinki yang melihat hal itu mencoba menahannya pergi. Tapi Mark yang sudah terlanjur kecewa mengatakan bahwa Jinki sama saja memanfaatkannya demi mendapatkan uang. Mark juga mengatakan bahwa alasan dia menuruti apa yang diinginkan Jinki adalah karena Mark sudah menganggap Jinki seperti saudaranya sendiri. Kini, hari-hari Mark diliputi kesendirian, dia meratapi nasibnya yang begitu malang. Namun, di sisi lain, Mark juga sadar bahwa Jinki, So Jin, serta kedua anaknya adalah keluarga yang hanya dia miliki. Oleh karena itu, dia memilih terus berlatih untuk mempersiapkan turnamen selanjutnya. Sementara itu, So Jin merasa bersalah karena membuat Mark pergi dari rumah itu dan membuat anak-anaknya sedih. Pertandingan panco yang ditunggu pun tiba. Di lokasi pemain mulai berdatangan termasuk Mark, Combo, Yo Chang, dan Punch. Pertandingan itu pun dimulai, para pemain yang diunggulkan mulai mengalahkan lawan-lawannya, termasuk Punch yang senang membuat lawannya cedera. Tak mau kalah, Mark juga terus mengalahkan lawan-lawannya. Hal itu membuat bos muda dan Yo Chang khawatir jagoan mereka akan kalah. Lalu, Jinki ditawari uang $200.000 oleh Yo Chang dengan uang muka $100.000 dengan syarat Mark harus mengalah ketika melawan Punch. Kemudian saat sesi istirahat Jinki menemui Mark. Dia meminta Mark untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Yo Chang. Dia juga mengatakan bahwa uang yang diberikan sudah cukup untuk melunasi utang ayahnya sekaligus utang So Jin. Namun, Mark menolak permintaan itu karena dia tidak mau kalah dengan cara seperti itu. Dia juga menyadari bahwa dia butuh uang, tapi tidak seperti itu caranya. Apalagi, dia sudah berjanji pada anak-anak untuk menang dalam pertandingan. Kemudian, anak-anak Jin tiba di lokasi pertandingan. Pada awalnya, mereka tidak boleh masuk. Untungnya, ada teman So Jin yang melihat mereka sehingga anak-anak itu bisa masuk dengan teman So Jin. Kemudian, Jinki bertemu dengan anak-anak itu. Mereka sangat menginginkan pamannya atau Mark dapat memenangkan pertandingan. Perkataan anak-anak itu membuat Jinki tersadar. Lalu, So Jin dikabari bahwa anak-anaknya ada di lokasi pertandingan. Mengetahui anaknya ada di sana, So Jin bergegas menyusul dan menitipkan tokonya pada dua orang tetangganya. Kini tiba di semifinal, Mark bertemu dengan Combo. Mereka bertanding dengan sengit namun tetap sportif, dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Mark. 우승 경기가 시작됩니다. 집중하세요, 집중. 슬림이 났어요. 네, 묶어야 되죠? 힘의 마크. 이럴 수도 있나요? 스트림 아예 끊어져 버렸어요. 처음 봅니다. 아, 원래 저런 거 잘 안 하는 선수인데요. 그만큼 Setelah itu Mark melihat Jinki pergi ke suatu tempat. Mark yang memiliki firasat yang tidak baik lantas menyusulnya. Ternyata Jinki bermaksud mengembalikan uang suap yang diberikan. Hal itu tentu membuat Yo Chang marah hingga dia dihajar. Untungnya Mark datang tepat waktu dan balik menghajar Yo Chang. 조심하시고. 들어오세요. 마크가 제발로 와주셨네. 센스 있게.
Selanjutnya, tinggal pertandingan final antara Mark dan Punch. Baru awal pertandingan Punch sudah berbuat curang. Dia hampir saja mematahkan jempol Mark. Beruntungnya Mark bisa menghindar. Lalu pertandingan dilanjutkan dan Mark hampir saja kalah. Tapi dia teringat dengan janjinya kepada anak-anak dan besarnya dukungan dari orang-orang yang sayang padanya membuat Mark bangkit dan berhasil mengalahkan Punch. Penonton pun bersorak atas kemenangan Mark. Semua orang bahagia, terkecuali Yu Chang yang langsung dihajar oleh anak buah bos muda. Ketika sesi wawancara, Mark menangis ketika teringat mendiang ibunya. Lalu setelah pertandingan itu, Mark jadi sering tampil dalam kejuaraan Panco dunia serta Jin Ki selalu mendampinginya. Dan kisah pun berakhir. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.